Kan Pak, kesiapannya seperti apa sekarang Pak? Dan berikut dengan 6 tol yang akan menjadi lokasi uji coba Pak. Baik, Mbak Sar, terima kasih sudah mengundang kami di Infra on Fokus ya, Fokus on Infra. Jadi memang persiapan masih terus dijalankan. Eh, Ternyata memang seperti istilahnya di the devil in detail. Jadi memang masih banyak detail-detail yang perlu kita, karena ini bukan hanya terkait dengan BPJT ya, tetapi juga terkait misalnya dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan Korlantas, dengan penyedia jasa pembayaran dan sebagainya. Jadi ini masih on progress. Jadi kemungkinan akan mundur sedikit ya dari bulan Desember, tapi Desember sudah uji coba, tapi sangat terbatas. Jadi kemungkinan akan mundur di bulan Januari atau Februari tahun depan. Nah ini pembahasannya karena bukan hanya masalah tadi seperti bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga terkait peraturan-peraturan di mana salah satunya eh, eh, yang terkait dengan peraturan itu adalah yang dengan PP Jalan Tol. Jadi peraturan pemerintah Jalan Tol ini sedang direvisi, ya, di mana itu memang menjadi dasar untuk aplikasi MLFF ini untuk diterapkan. Salah satunya adalah terkait dengan besarnya denda untuk pengguna jalan yang tidak membayar tol sesuai dengan yang ditetapkan oleh MLFF. Nah ini sangat penting karena seperti kita ketahui MLFF itu tanpa barrier ya, tanpa tanpa palang ya, sehingga kendaraan bisa lewat seperti di jalan biasa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya kita ingin memberikan ya sebetulnya semacam efek jerah lah ya kepada masyarakat supaya tidak mencoba menghindari pembayaran tol dengan cara lewat begitu saja. Nah, ini cara salah satunya adalah dengan memberikan denda untuk yang tidak membayar tepat pada waktunya. Nah, ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah terkait jalan tol ya. Jadi ini sedang proses. Nah, itu salah satu juga yang menentukan ya. Nah, karena nanti implementasinya akan dilakukan baik oleh Badan Usaha Pelaksana maupun nanti at the end ya dengan dilakukan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian. Oke, Jadi ini polisi meminta dasar hukum yang cukup kuat untuk menerapkan denda. Itu oke. dasar. Oke, baik. Berarti memang masih dalam proses penggodokan juga ya Pak ya. Memang sudah akan ada sanksi berupa denda, tetapi memang masih dalam proses perembukan yang nantinya akan dikeluarkan dalam peraturan pemerintah. Saya ingin ke Pak Tori. Pak Tori, bagaimana Anda melihat ini Pak? Kesiapan masyarakat untuk menyambut transisi ini seperti apa Pak? Ya, baik Mbak. Kesiapan masyarakat terhadap menyambut MLFF ini saya rasa sudah sangat siap karena mereka juga kemacetan di pintu-pintu tol itu merupakan keluhan masyarakat sehari-hari yang dialami mereka. Sehingga penggunaan teknologi yang baru ini tentu saja memberikan harapan bahwa akan layanan tol di Indonesia semakin lancar, semakin nyaman, dan kemudian semakin aman. Itu. Pak Anas, berarti ini akan mundur ya Pak peluncurannya di Januari sampai dengan Februari 2023. Boleh dong Pak dikasih bocoran sebenarnya anggaran untuk menyiapkan sistem tol MLFF ini berapa besar Pak? Baik, jadi ini kan satu proyek yang kita sebut sebagai kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU ya. Di mana nanti si badan usaha itu kita dibayar dengan penghematan yang diterima oleh badan usaha jalan tol dalam bentuk pengurangan biaya pengumpulan tol. Nah, biayanya sendiri sebetulnya berdasarkan hasil lelang itu sekitar 4 triliun ya, 4 sekitar, karena ini dalam mata uang asing ya mungkin pada waktu itu sekitar 4,2 atau 4,3 triliun. Nah, sekarang tentunya sudah berubah ya karena dolar terhadap rupiah menguat. Nah, ini tentunya ada peningkatan sebesar ya, kurang lebih dalam waktu itu lelang tahun 2021
2020 itu 4,3 triliun. Oke, roadmap implementasinya akan seperti apa ini nanti Pak Anas? Ya, jadi seperti disampaikan tadi kita pertama akan ada masa percobaan ya di satu ruas kemarin kayaknya sudah mengerucut akan dicoba terbatas di Bali Mandara ya karena itu satu lokasi yang terpisah dari jaringan jalan tol yang lain dan juga pendek. Nah setelah itu akan dilakukan masa transisi. Nah masa transisi ini akan dilakukan mulai dari setelah keberhasilan kepastian mengenai keberhasilan sistem ya di bulan Januari atau Februari dan itu akan diterapkan sampai bulan Juni ya dan kemudian setelah itu akan dilakukan secara bertahap sampai bulan Desember kurang lebih untuk menambah ruas tol. Jadi masa transisi ini memang akan tadi seperti Mbak Asap sampaikan ada sekitar 6 ruas atau mungkin lebih ya nanti masih tetap akan berubah terus. Kemudian dari bulan Juni dan sampai bulan Desember itu bertahap setidak-tidaknya akan ada 40 ruas yang menjadi target pertama akan menikmati fasilitas MLFF. Setelah itu Desember sampai Desember 2023 dan seterusnya ya kita akan menambah ya sesuai dengan kesiapan masyarakat terutama ya untuk menerima MLFF ini di jalan-jalan tol lainnya misalnya di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Oke. Dan tentunya juga Jawa yang tadi tidak termasuk yang 40 ruas pertama tadi.